Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, gak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Aduh, Madrid, kok bisa sih kalah sama PSG? Padahal ya, Chelsea aja bisa menang telak loh. 3-0 cuy. Gak cuma menang, tapi jadi juara Piala Dunia antar klub. Gokil kan? Jadi sebenarnya siapa sih yang lemah? PSG? Atau Real Madrid yang lagi nggak stabil? Di final kemarin, Chelsea tampil beringas. Lawan PSG yang digadang-gadang bakal jadi juara, The Blues malah main seakan tanpa beban dan justru jadi tim yang paling mendominasi di laga itu. Padahal banyak yang awalnya ngeremehin. Katanya Chelsea bakal jadi korban PSG selanjutnya setelah Madrid. Tapi yang terjadi malah kebalik. PSG yang dibikin gak berdaya. Nah, ini yang bikin banyak fans Madrid jadi tambah sakit hati. PSG yang ngalahin Madrid. Ternyata bisa dihancurkan Chelsea secepat itu. Sekali lagi ya, 3-0 loh. Dan bukan gol keberuntungan, tapi dominasi mutlak. Kalau dilihat dari sisi harga diri, jelas nyesek. Tapi kalau dari sisi bisnis, waduh, ini yang lebih perih. Real Madrid kehilangan potensi pemasukan besar karena gagal ke final. Pendapatan dari sponsor, hak siar, exposure global, sampai bonus turnamen, semua hilang. Diperkirakan, kegagalan ini bisa membuat Madrid kehilangan puluhan juta euro. Dan ini terjadi di momen penting, saat banyak klub mulai mengetatkan sabuk, termasuk Madrid sendiri. Perez udah mulai nahan belanja musim ini, alasannya efisiensi. Tapi hasilnya? Malah zong. Rugi secara mental, rugi secara finansial. Bandingin sama Chelsea. Klub yang katanya lagi proses rebuild, malah dapat rezeki nomplok. Gak cuma trofi, tapi juga pemasukan besar dari berbagai lini. Brand value naik, pemain muda mereka naik pamor, dan klub makin dilirik sponsor. Ini yang bikin situasi makin kontras. Madrid yang statusnya Raja Eropa, justru pulang tanpa hasil. Sementara Chelsea yang belum stabil sejak era Todd Boehly, malah bisa pamer trofi dunia dan bonus keuangan di saat bersamaan. Kabar dari Spanyol nyebut, Perez sekarang lagi kecewa berat. Media Spanyol mulai bahas kalau Presiden Madrid itu ngerasa beberapa keputusan musim ini kurang tepat. Xabi Alonso yang ditunjuk sebagai pelatih, belum sepenuhnya bisa konsisten. Beberapa pemain juga disorot, termasuk Vinicius yang kadang terlalu emosional dan kurang tenang di momen krusial. Dan fans makin panas saat melihat final. Komentar di sosial media rame, kita kalah dari tim yang ternyata bisa dipermalukan Chelsea? Atau andai Madrid yang lolos, mungkin hasilnya beda. Tapi ya, andai tetap andai. Faktanya, Madrid kalah. Dan PSG juga kalah. Cuma bedanya, Chelsea menang, Piala Dunia antar klub sekarang bukan lagi turnamen pelengkap. Ini ajang global yang nilai komersialnya makin besar. Klub yang juara bisa dapat keuntungan luar biasa dari sisi keuangan dan branding. Itulah kenapa kegagalan Madrid ini lebih dari sekadar kekalahan biasa. Tapi apakah ini akhir dari segalanya? Belum tentu. Justru ini bisa jadi momen wake up call buat Madrid. Kalau ingin bersaing di level tertinggi, mereka harus berani ambil keputusan besar. Apakah itu soal belanja pemain, taktik pelatih, atau rotasi skuad? Sementara itu, Chelsea bisa sedikit senyum puas. Mereka berhasil membuktikan kalau rebuilding bukan berarti gak bisa juara. Dan kemenangan ini bisa jadi bahan pembakar semangat untuk Premier League dan Eropa. Jadi, siapa yang paling untung di turnamen ini? Jelas Chelsea. Siapa yang paling rugi? Mungkin Madrid. Karena mereka gak cuma kalah. Tapi kalah dari tim yang ternyata bisa dikalahkan dengan mudah. Dan dalam sepak bola modern, rugi di lapangan artinya bisa rugi di neraca keuangan. Apalagi di ajang yang disorot seluruh dunia seperti ini. Akhir kata. Madrid, wahai Madrid, musim masih panjang. Tapi kalau gak segera bangkit, jangan-jangan musim depan bukan cuma trofi yang hilang, tapi kepercayaan sponsor juga ikut pergi. Dan masalah Madrid ternyata belum berhenti di situ. Kekalahan ini ternyata bikin Perez makin stres, sampai muncul kabar dia nyaris nangis waktu bahas anggaran bareng Dewan Direksi. Bukan cuma soal kekalahan, tapi juga soal Modric yang kabarnya bikin situasi makin rumit. Xabi Alonso pun dikabarkan kaget berat.
Dia gak nyangka tekanan dari Perez bisa seberat ini. Nah, di segmen berikutnya, kita bakal bahas tuntas, kenapa Perez bisa sampai sekacau itu? Dan apa hubungannya dengan kontrak Modric yang bikin geger? Stay tune. Xabi Alonso pasti tercengang. Karena apa yang terjadi antara Florentino Perez dan Luka Modric di akhir musim ini bukanlah hal biasa. Modric akhirnya mengungkap bahwa sang presiden Real Madrid, Perez, sampai menangis saat laga perpisahannya. Tapi di balik momen haru itu, ada satu sisi yang jarang dibahas, sisi finansial. Apakah keputusan ini benar-benar murni emosional? Atau ada perhitungan besar di baliknya? Kita bahas tuntas. Halo Madridista dan pecinta sepak bola. Selamat datang di channel ini. Kita akan bahas drama Real Madrid, dari sisi yang jarang disentuh media lain, sisi emosional dan juga finansial. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bola. Luka Modric, legenda hidup Real Madrid, akhirnya angkat bicara soal momen terakhirnya di klub. Dalam sebuah wawancara, Modric mengungkap bahwa Florentino Perez, sosok kuat di balik kejayaan Madrid, menangis saat menyaksikan laga perpisahannya. Modric tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan sehangat itu dari seorang presiden klub. Ia merasa sangat dihargai, bahkan sampai detik terakhir. Dalam dunia sepak bola yang semakin keras dan profesional, momen seperti ini sudah sangat langka. Namun yang menarik, perpisahan ini tetap terjadi. Meski Perez menangis, ia tetap merelakan kepergian Modric. Dan disinilah kita mulai mencium aroma lain. Manajemen Real Madrid tengah mengatur ulang prioritas, bukan hanya dari segi taktik, tapi juga keuangan. Luka Modric adalah pemain dengan gaji tinggi. Walau sudah berumur, kontribusinya tetap signifikan. Tapi Real Madrid saat ini tengah masuk fase regenerasi dan efisiensi. Melepas Modric bisa jadi bagian dari strategi pemangkasan beban gaji. Di satu sisi, Real Madrid kehilangan ikon dan daya tarik global. Tapi di sisi lain, mereka juga membebaskan ruang gaji dan membuka peluang untuk mengalihkan dana ke pemain baru. Jangan lupakan bahwa Madrid juga sedang mengincar beberapa nama besar, dan itu tentu butuh ruang finansial. Bahkan rumor yang beredar menyebut bahwa MU siap menawar Tchouaméni hingga 90 juta euro. Jika Madrid berniat mempertahankannya, mereka harus punya neraca yang seimbang. Itulah mengapa keputusan melepaskan Modric bukan hanya soal emosi. Ini adalah langkah rasional, meski perih, untuk menjaga stabilitas finansial klub. Xabi Alonso, sebagai pelatih baru Real Madrid, tentu memikul beban besar. Ia harus membangun generasi baru, dengan pondasi yang berubah total. Kehilangan Modric berarti kehilangan jenderal lapangan, baik dalam permainan maupun di ruang ganti. Modric bukan hanya pemain. Ia adalah figur pemersatu, panutan, dan simbol kejayaan Madrid era modern. Xabi tentu merasakan kehilangan besar, namun ini juga jadi peluang. Xabi bisa lebih leluasa membentuk sistem baru tanpa terlalu bergantung pada old guard. Dengan gaji besar yang dilepas, ia bisa mendorong manajemen untuk investasi pemain muda sesuai visinya. Namun semua itu tidak akan mudah jika klub tidak mendukungnya secara penuh, termasuk dalam aspek finansial. Karena regenerasi bukan hanya soal pelatih, tapi soal anggaran juga. Simbol cinta atau simbol krisis? Tangisan Perez bisa diartikan macam-macam. Ada yang bilang itu bukti cinta pada Modric. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai simbol krisis. Real Madrid sedang menghadapi tekanan besar, dari performa, dari publik, dan juga dari aspek finansial. Mengganti pemain legendaris dengan nama baru berarti harus meyakinkan sponsor, fans, dan pasar bahwa proyek ini tetap menjanjikan. Jika salah langkah, bisa-bisa justru merusak nilai brand klub, dan kita tahu, reputasi uang. Setiap keputusan emosional tetap harus selaras dengan logika bisnis. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Bukan karena dia tampil buruk sepanjang turnamen, tapi karena momen-momen penting di laga final tak bisa ia manfaatkan. Beberapa fans bahkan menyebut Vinicius Invisible,
Tidak terlihat kontribusinya ketika Madrid butuh inspirasi. Sebuah narasi kejam mulai terbentuk, bahwa Vinicius gagal tampil sebagai bintang utama Madrid di ajang internasional. Masalahnya,